Tsumma radadnahu asfalasa filin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Andai manusia ini diciptakan sudah mulia, ternyata dia berbuat kejelekan, kehinaan, maka Allah akan menempatkan dia yang serendah-rendah, yaitu neraka. Ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, orang yang beramal soleh, orang yang beriman, mereka beramal untuk kebaikan, maka amal ini tidak ada putusnya walaupun orang itu sudah meninggal. Terus yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka yang menyebabkan mereka mendustakan yaitu tentang pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Maka setelah mereka diberi bukti, ternyata mereka masih mendustakan perintahnya Allah. Ini sangat berbahaya sekali, dan ada keterangan itu sudah diterangkan oleh Allah, diberi petunjuk, tapi mereka tetap mendustakan Allah. Inilah yang tidak disukai oleh Allah. Ini arti yang ke-8 kok hilang. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Tidak ada hakim yang tidak seadil Allah. Nah, Allah itu paling adil. Walaupun di dunia, hakim di dunia ini bisa dibegini, bisa disuap begini, tapi besok di akhirat hakim yang paling adil adalah Allah. Maka kalau setiap orang lolos dari jeratan hukum di dunia, besok tidak akan lolos di jeratan hukum di hadapan Allah. Walaupun sekuat apapun orang itu, sekaya apapun, sehebat apapun, tapi kalau sudah besok di akhirat berhadapan dengan Allah, maka dia tidak bisa mengelak apa yang dia perbuat di dunia dulu. Dia menyuap hakim sana sini, ternyata lolos, tapi besok di akhirat dia tidak bisa lolos oleh jeratan hukum Allah yang pasti akan datang, pasti. Terus kita akan membahas surah kandungan dari surah Ad-Din. Yang pertama, Allah bersumpah demi 2 macam buah, yaitu buah tin dan buah zaitun, dan 2 tempat, yaitu Bukit Sinai dan Makkah. Tur Sinai, mungkin kamu sudah dengar kisahnya Nabi Musa mendapat wahyu pertama, wahyu itu di Bukit Tur Sinai, dan Rasulullah berdakwah di Makkah. Di situ tempat yang paling suci, yang paling terhormat, yaitu Makkah, yang terdapat ada Ka'bahnya, kiblatnya bagi umat Islam seluruh dunia. Ini sumpahnya Allah, sudah 2 buah dan 2 tempat yang paling mulia. Yang kedua, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dibanding makhluk yang lain. Nah, Allah mengasih manusia akal dan nafsu. Malaikat hanya dikasih sifat akal untuk taat, setan dikasih hanya nafsu, membangkang terus. Nah, inilah kesempurnaan dari manusia. Manusia diciptakan yaitu antara malaikat dan antara setan.
Kalau kita mampu mengendalikan, membuat akal ini lebih baik, maka kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka berhati-hati, kita sudah ciptakan Allah yang paling sempurna. Mari kita selalu bersyukur. Yang ketiga, derajat manusia akan turun serendah-rendahnya kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Derajat manusia akan turun dengan serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada binatang, kalau mereka melanggar aturannya Allah, berbuat dosa, berbuat kezaliman di dunia ini, maka itu adalah serendah-rendahnya manusia. Tapi kecuali mereka yang selalu beriman kepada Allah, beramal soleh, beramal kebaikan, banyak amal kebaikan itu. Yang keempat, Allah memberi pahala terus-menerus kepada manusia yang beriman dan gemar beramal soleh. Pahalanya yang mengalir, sedekah, mewakafkan tanah untuk tempat ibadah, untuk madrasah, untuk sekolah, membangun masjid, tempat-tempat yang bermanfaat untuk agama, kebaikan. Ini yang pahalanya akan terus mengalir. Yang kelima, perintah agar manusia percaya kepada hari akhir. Ini perintahnya Allah, agar kita percaya kepada hari akhir. Besok pada hari kiamat pasti ada pembalasan. Di dunia bebas, besok di akhirat pasti ada pembalasan yang paling nyata. Yang keenam, menegaskan bahwa tiada yang melebihi keadilan Allah yang maha adil. Jadi saya jelaskan bahwa Allah itu hakim yang paling adil. Makanya hati-hati kalau kita membuat kesalahan. Di dunia kita bebas, besok di akhirat pasti dihakimi oleh Allah. Mungkin hanya ini. Jangan lupa setelah ini nanti kirim videonya hafalan surat At-Tin. Nah, nanti langsung lewat WA pribadi Japri atau grup bisa. Makasih, mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat, dan selalu dilindungi oleh Allah. Tetap semangat belajar walaupun di rumah tanpa masing. Bantu orang tua, taati orang tua, jaga sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.